Pemirsa, kita awali akhbar malam kali ini dengan berita-berita yang masih seputar update dampak erupsi Semeru. Kemudian mulai dari monitoring Bupati Lumajang, kemudian update jumlah korban dan desa terparah. Hanya satu berita dari Ngawi, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin ini saya di Pendopo Kabupaten Lumajang. Nah, ini banyak bantuan. Maunya relawan mau menyalurkan bantuan bisa ke Pendopo Kabupaten Lumajang. Ini banyak beras, pakaian bekas, susu, pakaian bayi, Indomie, air mineral banyak sekali. Petugas BPBD ini kekurangan tenaga untuk menyalurkan. Mungkin relawan punya armada ini bisa mengambil di sini. Banyak, silakan. Assalamualaikum. Baik, pemirsa Alpha Channel, kita akan masuk ke dalam sesi interview wawancara dengan salah satu narasumber perwakilan dari ISN Islam Selamatkan Negeri yang akan mengupdate hari kedua Akhbar Semeru, yaitu bersama dengan Ustaz Moindika. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Moindika, semoga sehat selalu. Ustaz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Bagaimana kabarnya Mas Ali? Sehat ke Mas Rosid? Alhamdulillah sehat juga. Ya, baik. Jadi ini berkaitan dengan kondisi atau update aktivitas Gunung Semeru, ya. Semeru dan masyarakat yang terdampak saat ini bagaimana? Semeru dan masyarakat yang terdampak saat ini bagaimana? Sama Etika dan juga kalau berdasarkan info-info dari berita-berita yang kita dapatkan, banyak pejabat pemerintah pusat yang datang ke Lumajang. Apa saja yang mereka lakukan selama kunjungan tersebut? Ya, jadi terkait dengan kondisi update Gunung Semeru ya, saat ini masih tetap aktif ya. Beberapa kali itu mengeluarkan pijar ya, lahar pijar itu, dan juga memang kondisi di sini juga sering hujan deras ya. Tadi malam juga hujan deras sehingga menimbulkan banjir gitu ya. Sebagian wilayah juga ada yang terkena dampak sampai meluap gitu karena curah hujan yang tinggi ya, sehingga itu juga menjadi semacam erupsi tambahan gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, kondisi masyarakat sudah mulai kembali normal gitu ya. Jadi masyarakat pagi masing menyelamatkan barang-barang besar itu sudah kembali ke tempat pengungsian yang sudah ada. Untuk posisi kami gitu ya, ISN Islam Selamatkan Negeri itu berada di dua lokasi posko ya. Yang pertama di posko Candipuro gitu ya. Yang kedua adalah di posko di Pronojiwo ya. Dan saya ya Indika itu berada di posko Pronojiwo, tepatnya di Desa Supiturang. Ini salah satu desa yang banyak terdampak gitu ya, misalnya banyak korban yang karena di sini kan tempat pertambangan gitu ya, gitu. Jadi tapi kondisi masyarakat sudah mulai kembali agak normal. Jadi kalau pagi mereka kembali ke rumahnya masing-masing, menyelamatkan harta yang bisa diselamatkan itu, dan kalau sore sudah kembali ke tempat posko. Nah, terkait dengan pejabat ya, memang dari awal hari pertama itu sudah dari Kemensos ya, Bu Risma sudah hadir di tengah-tengah pengungsi ya di hari Sabtu malam, itu sore sudah datang itu ya. Cuman karena kondisi di area Lumajang ini itu kan sebenarnya kan jalurnya kan jalur sempit gitu ya, sehingga iringan pejabat ini menimbulkan kemacetan gitu ya, kemacetan. Walaupun mereka juga membawa logistik ya ke setiap pengungsi. Kalau di Kecamatan Pronojiwo ada 5
eh, 5 tempat pengungsian resmi gitu ya, dan banyak puluhan yang nggak resmi. Nah, para pejabat ini ketika datang ya biasanya mereka membawa sembako, membawa bantuan ya, cuman menimbulkan kemacetan gitu ya. Jadi sehingga menyulitkan sebagian yang akan menyalurkan bantuan. Ya, kembali ke Mas Rosid. Baik. Nah, kemudian berkaitan dengan Saya sampaikan bahwa para pejabat dari tingkat pusat sampai daerah ya, terutama di Pronojiwo ini itu kan dari hari pertama memang sudah ada hadir Bu Risma sebagai Kemensos ya, Kementerian Sosial gitu, hadir di hari pertama gitu. Memang kehadiran para pejabat tanda kutip positifnya mereka membantu menyalurkan logistik ya yang kepada masyarakat gitu. Nah, di sisi negatifnya gitu menimbulkan kemacetan gitu karena jalur Pronojiwo ini jalurnya sempit gitu ya. Sehingga iring-iringan para pejabat ini itu mengganggu penyaluran ya para relawan kepada para pengungsi atau para korban ya, sehingga menyulitkan gitu. Apalagi banyak juga mobil-mobil ya para relawan ambulan itu juga parkir di pinggir jalan gitu ya, yang itu juga sampai ke bahu jalan, sehingga ini akan menambah kemacetan gitu. Apalagi ya di sini kondisi juga panas itu, sehingga ya sangat menyulitkan gitu ketika para pejabat hadir. Tapi memang khususnya mereka mereka itu bisa terjun ke masyarakat ini ya, bisa kita apresiasi gitu ya. Berarti para pejabat ini peduli dengan kondisi masyarakatnya. Itu walaupun memang dari sisi ininya banyak menimbulkan. ya baik. Kemudian dari sekian banyak logistik yang disalurkan oleh para relawan, baik relawan maupun orang-orang yang menyalurkan tersebut, apakah benar logistik yang disalurkan itu tadi melimpah sehingga dibutuhkan lebih banyak relawan untuk mendistribusikannya? Terkait dengan logistik ya, tadi saya sampaikan ini misal di Pronojiwo gitu, itu ada 5 posko utama. Nah, disitulah tempat logistik yang melimpah gitu. Tetapi banyak posko-posko yang lain itu kekurangan gitu. Jadi dalam satu sisi ada yang melimpah, dalam satu sisi ada yang kekurangan gitu. Sampai ada sebagian tempat warga pengungsi itu mereka juga beli logistik gitu, beli makanan gitu ya, beli untuk kebutuhan pribadi gitu. Jadi dalam kutip ada logistik melimpah di posko utama, di posko yang di situ juga ada pengungsi itu sedikit gitu. Nah, terkait dengan relawan juga sudah berusaha gitu ya untuk menyalurkan ke tempat-tempat para pengungsi, tapi karena medan yang luar biasa sulit gitu ya, jadi belum bisa merata sampai hari ini gitu. Tapi relawan sudah berusaha ya dengan kendaraan yang ada, misal bisa dilalui mobil ya pakai mobil, bila bisa dilalui pakai motor trail ya pakai motor trail gitu. Tapi memang posko pengungsi itu memang banyak sekali yang nggak resmi, itu ada di gunung-gunung juga ada, sehingga juga itu menyulitkan para untuk menyalurkannya logistik gitu di posko-posko utama ini gitu. Yang jelas itu yang di Pronojiwo. Kalau yang di Lumajang jadi Pro itu memang banyak logistik itu di kantor BPD ya di sana, dan itu memang
kendaraan untuk mengambil memang kesulitan gitu. Kalau yang di Candipuro gitu. Kalau di Pronojiwo ini kondisi akses yang sulit. Seperti itu. Baik, terakhir Wendika, dari Wendika sendiri kira-kira ada harapan seperti apa pada pemirsa Kafah Channel dan masyarakat pada umumnya berkaitan atau berkenaan dengan peristiwa erupsi ini dan juga selama menjalani aktivitas sebagai relawan? Ya, harapan kami sebagai relawan di Kafah Channel, kepada pemirsa Kafah Channel, kami berharap para pemirsa itu mendoakan kami, mendoakan semoga bencana ini segera berakhir gitu ya, sehingga kondisi masyarakat bisa normal, dan pada masyarakat umum yang mau menyalurkan gitu, bisa melalui lembaga kami yaitu ISN, Islam Selamatkan Negeri. Insya Allah kami menyalurkan bantuan dari para dermawan, insya Allah tepat sasaran, dan posko kami ada di dua, ada posko di Candipuro dan posko di Pronojiwo. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.